Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia Zahra dari kelas 2C semester 2. Di sini saya akan mereview tentang pembelajaran hukum pidana, yaitu pertemuan kedua yang mana didoseni oleh Prof. Dr. Haji Heni Nurayani SHMH dengan dosen pendamping yaitu Dr. Randy Aridayan di SHMH, yaitu di mana pertemuan kedua tentang sumber hukum pidana yaitu KUHP MVSNI mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918. Kedua, peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti WTP narkotika, yaitu Caesar adalah seorang filsuf atau dokter di Italia. UTP korupsi. Memori penjelasan KUHP dalam kurung M atau VT. Hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis pada masa kolonial. Dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 IS Jo Algemene Bevallingen van Wetgeving atau AB dan dewasa ini didasarkan pada UU No 1 Darurat tahun 1951 pasal 5 ayat 3 sub 6. Pengertian hukum pidana atau STPRE yaitu 1. Hukum pidana material, hukum pidana objektif, hukum pidana substantif, ius venal, criminal acts, substantif, criminal acts. 2. Hukum pidana formal atau hukum pidana subjektif, hukum pidana adjektif atau ius poendi atau criminal procedure. Hukum pidana material yang tadi disebutkan pertama yaitu membuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana. 2. Berisi keharusan atau dan larangan yang harus dilaksanakan, diatur berdasarkan asas legalitas atau criminal acts. 3. Mengatur tentang siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban, diatur berdasarkan asas kesalahan criminal liability dan criminal responsibility. Contohnya KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Hukum pidana formal yaitu tadi ada 3 juga sama, yaitu keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang atau TP, merupakan hak negara yang dilakukan oleh penegak hukum atau kriminal prosedur. Contohnya pidana itu terdiri dari 4. Bagian yang bersifat umum berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP di aturan dalam buku 1 yaitu pasal 1 sampai 103. 2. Bagian khusus mengatur perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. 3. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan. 3. Buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana. A. Menurut waktu atau locus temporis, yaitu nullum delictum nulla poena sine proevina lege venalis. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu 1. TP harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan UU. TP yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. B. Larangan adanya penafsiran secara analogi. 2. Peraturan harus ada sebelum terjadinya TP. A. Tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. B. Menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. C. Sanksi pidana merupakan paksaan atau luang. B. Menurut tempat atau lowis daratan negara.
perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut, beberapa asas yaitu 1. Asas teritorial atau pasal 2 KUHP, 2. Asas personal atau nasional aktif pasal 5 KUHP, 3. Asas perlindungan atau nasional pasif pasal 4, 8, dan pasal 7. 4. Asal universitas. Terus ada 5. Ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.